Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pengurus Besar Federasi Olahraga Barongsai Indonesia berharap pengurus FOBI di tingkat provinsi dapat memenuhi kebutuhan para atlet di daerahnya. Salah satunya, mengenai sarana dan prasarana pendukung olahraga barongsai. Belum memadainya sarana tersebut menjadi salah satu hambatan untuk mengembangkan kemampuan atlet barongsai. Wakil Sekjen PB FOBI Arifin Himawan mengatakan jika kebutuhan para atlet dapat dipenuhi maka bukan saja kemampuan namun prestasi juga ikut meningkat. Menurut Arifin, antusias atlet barongsai begitu besar saat mengikuti kejuaraan. Hal tersebut dapat dilihat pada Kejurnas Barongsai 2022. Di Kejurnas tersebut, kemampuan para atlet diperlihatkan di hadapan publik dan mendapat sambutan baik dari publik. Arifin menyebut Kejurnas Barongsai 2022 ini menjadi momentum kebangkitan olahraga barongsai tanah air yang sebelumnya ikut terkena dampak pandemi COVID-19. Suksesnya Kejurnas ini dapat menjadi bekal untuk menatap kejuaraan berikutnya yang lebih besar yakni PON 21 tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Menurut Arifin, pengurus FOBI tingkat provinsi harus dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi pesta olahraga nasional. Kejurnas Barongsai di DIY ini menjadi ajang untuk mengukur kemampuan para atlet sehingga dapat siap tampil di PON. Selain Kejurnas, ada turnamen lain digelar PB FOBI sebelum PON. Ya, tentunya pengurus besar Federasi Olahraga Barongsai Indonesia berharap masing-masing provinsi, baik itu di bawahnya ada kota dan kabupaten, mereka bisa memenuhi kebutuhan di mana nomor-nomor tersebut dipertandingkan. Jadi mereka latihan dengan maksimal, begitu ada kesempatan mereka bisa ikut perlombaannya, mereka sudah siap dengan waktu yang cukup gitu ya. Kalau sekarang kan mereka nih waktunya kurang cukup karena keterbatasan alat gitu kan. Ya, tahun ini Kejurnas kita lebih banyak. Dulu kita cuma melaksanakan Kejurnas itu 9 nomor. Kali ini di Jogja kita 13 nomor yang diperlombakan. Dan tentunya ini ada nomor-nomor baru yang tadi saya bilang, mereka harus mempersiapkan diri. Tetapi ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk ikut dengan 13 nomor itu gitu. Ya, kita berharap dari cabang olahraga barongsai ini setiap provinsi betul-betul all out mempersiapkan dirinya untuk maju di PON. Tetapi sebelum PON tahun 2024, pengurus besar itu harus mengadakan pelaksanaan prapon. Prapon ini adalah babak kualifikasi. Jadi tidak bisa kita ada 26 provinsi mereka ikut semua di PON. Pasti ada babak kualifikasi berapa yang memang ditetapkan oleh KONI bisa ikut. Kalau tidak salah itu hanya 8 provinsi yang bisa ikut. 2 tuan rumah sudah pasti, berarti kita harus mencari 6 lagi dari total kalau ada 26 provinsi, artinya kita harus mencari 24 provinsi untuk dijadikan 6. Nah, ini tentunya jadi tantangan semua provinsi karena ini adalah tiket kebanggaan gengsi dari masing-masing provinsi untuk nama besarnya provinsi. Jadi harapan saya tentunya ketua-ketua Pengprov ini betul-betul all out mempersiapkan para atletnya, bukan sekedar hanya kebutuhan peralatan tapi stamina, fisik dan sebagainya, dan pemahaman main barongsai secara baik, itu yang kita harapkan. Oh ya, pasti. Ya, PON itu kan memang eventnya Indonesia, tetapi bukan hanya berhenti di PON, tapi di tingkat internasional maupun dunia ya. Karena PON ini adalah tadi kembali saya bilang bahwa ini adalah kebanggaan perolehan medali untuk setiap provinsi. Sebanyak-banyaknya mereka bisa mendulang medali, tentunya mereka berkeinginan menjadi juara umum. Nah, dari hasil PON ini, dari Kejurnas ini kita harapkan muncul atlet yang bisa mewakili Indonesia di ajang kancah internasional maupun dunia. Dan itu secara rutin di internasional itu banyak sekali perlombaan. Pada kesempatan ini, Arifin juga meminta para atlet tidak hanya sekedar memahami cara bermain barongsai, namun juga ikut memahami cara penilaian diberikan dewan juri. Jika itu dapat dilakukan, maka kekurangan saat bertanding dapat diminimalisir. Tim Elgen Media melaporkan.